Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Alhamdulillah. Memangnya kalau usus buntu separah itu sama nggak bisa jalan, Pak Ustadz? Ya, kalau nggak bisa jalannya ini sebenarnya belum lari ke arah usus buntu. Kalau saya melihat gaya Mbak Adiba cerita, oh ini bukan usus buntu. Jadi usus buntunya belum meradang ceritanya. Belum meradang. Tapi ada sesuatu di daerah usus buntu. Ada sesuatu. Nah, sesuatu ini insya Allah biasanya hubungannya dengan perilaku atau sifat yang kurang baik. Nah, istilahnya kalau saya boleh bilang, di daerah lambung, di daerah usus, di daerah perut, rongga perut itu insya Allah itu berhubungan dengan keluarga. Nah, dengan keluarga, kalau mamanya di daerah usus, itu hubungannya dengan penyerapan ilmu yang ada di dalam keluarga. Penyerapan ilmu ini dari mana? Dari masalah, kemudian mencari solusi. Nah, ini nanti urusannya di daerah situ. Nah, kalau di usus buntunya bermasalah, ini usus buntunya bermasalah nih. Kita anggap itu usus buntu, benar atau tidak benar kita anggap aja ya. Kalau usus buntunya bermasalah, usus buntu itu memang ada seperti apa jenjot ya, apa namanya, itu yang kayak usus tapi memang buntu. Nah, kalau di situ bermasalah, itu insya Allah menandakan si pemilik usus buntu ini ya, biasanya, apalagi Mbak Adiba ini barangkali malah belum nikah ya? Belum. Nah, belum. Biasanya Hampir. bermasalahnya hampir. Menikah belum. Belum hampir juga. Belum. Ntar nggak laku-laku loh nanti gimana? Harusnya belum menikah. Gimana caranya bisa menikah cepat ya kan gitu. Gimana, Ustadz? Nah, gitu dong. Ya nanti. Tema berikutnya. Berikutnya ya. Usus buntu dulu. Buntu dulu. Jadi itu insya Allah hubungannya dengan keluarga. Karena beliau belum menikah, insya Allah berhubungan dengan kalau nggak ayah sama ibu. Nah, usus buntu ini mirip seperti kita-kita. Sebenarnya ada masalah di dalam keluarga. Nah, orang yang punya tipikal kena usus buntu adalah orang yang kalau ada masalah dalam keluarga, biasanya tidak mau menyelesaikan. Tidak mau menyelesaikan gimana nih? Biasanya kalau ada masalah kecil-kecil aja biasa. Biasanya itu kalau Mbak Adiba dikasih tahu kamu begini-begini atau ini ada begini, biasanya ngambeknya muncul atau ngomel, ini nyamuk. Oh, gitu ya. Biasanya benar nggak sih. tuh, Adiba? Saya nggak tahu nih. Iya, kadang ngaku dia. Tinggal Iya, sama jujur. bapak, iya nggak apa-apa sama bapak apa sama ibu, sama siapa nih? Paling ya sama ayah sih. Yang paling sering begitu ya. Jadi kalau dikasih tahu ayah itu banyak grundelnya daripada kayak ngasih tahu ibu ya. Makanya lebih baik pergi deh kalau misalkan. Oh kan gitu. Bener. Ini bener Karena ini daripada penyelesaian berarti Pak. memang nggak ada penyelesaian. Jadi orang yang terkena usus buntu biasanya kalau ada masalah ini nggak diselesain. Makanya sakitnya di daerah usus yang buntu itu tadi. Makanya istilahnya kalau boleh saya ceritakan, karena buntu tidak ada penyelesaian atau buntu lari dari persoalan itu. Nah itu pasti sakitnya di daerah situ. Cuma kalau tadi cerita ada istilahnya ke alternatif, kemudian itu bisa sembuh, berarti saya langsung berpikir itu belum meradang. Tetapi baru ada sesuatu yang di daerah letaknya di daerah usus buntu itu aja. Jadi sesuatu itu bisa beliau hilangkan barangkali, insya Allah bisa. Itu bisa cepat itu. Kalau sudah meradang memangnya tidak bisa diobati? Nggak bisa. Orang biasa nggak bisa. Biasanya harus ke dokter ya, biasanya. Nggak harus dioperasi sih. Ada beberapa hal sebenarnya meradang itu. Jadi memang kalau memang mau betul benar-benar serius, seperti yang kita ini kan, usus buntu begini-begini, Mbak Adiba nih ya. Beliau kan sakit nih, usus buntu.
hanya cuma tanya aja, kamu sering kalau ada masalah di keluarga atau sama ibu atau sama ayah, yang kamu sering jengkelin atau keluar dari masalah itu sama siapa? Hanya gitu aja. Kalau Mbak Diba bilang tadi sama bapak, oh ya sudah, kamu minta maaf aja sama bapak kalau selama ini jika diberi masukan atau ada masalah dengan bapak itu nggak pernah mau menyelesaikan. Kalau beliau langsung paham, oh iya, dan niat betul, kemudian minta maaf, itu bisa reda. Panasnya di tubuh itu reda, panas awalnya, jadi nggak cuma sakit, panasnya itu mereda, mulai dari situ mereda, tapi belum bisa dikatakan sembuh. Nah, untuk sembuh itu biasanya membutuhkan waktu, paling tidak itu 3 hari sampai seminggu, itu enak betul, mulai enak istilahnya. Nah, nanti kalau memang baiknya biasanya di 1 bulan, kalau itu radang. Radang ya? Ya, Kalau tapi sudah radang ya. itu sudah radang, kalau tadi berarti ada Di Bengkel Akhlak bersama saya Ratna Listi, Ustadz Danu dan juga penyanyi kita Adiba. Nah Adiba tadi kan ceritanya terpotong nih, ayo kita lanjutin. Bagaimana konflik dengan ayah? Ya lanjut ya. Ya mungkin kalau namanya seorang cewek ya sama gitu ya, ibaratnya anak muda lah gitu kan. Kita masih muda ya. Iya masih muda. Iya, sama. Ya. Seumuran. Beda berapa? Saya 17. Kamu Kamu berapa? 17. Aku 19. Oh iya, masih 2 tahun. Masih 2 tahun. Tetap cocok ya. Cocok. Jadi Iya. apa yang menyebabkan Adiba berseberangan dengan ayah waktu itu? Maksudnya emang kalau di setiap keluarga pasti ada konflik ya, pro sama kontrak ya, setiap anak. Pasti setiap anak itu memiliki kelebihan sama kekurangannya masing-masing gitu kan. Pasti. Mungkin ya ayah nyoba bilangin gitu kan ibaratnya. Nasehatin gitu. Mungkin kalau di saat itu mungkin pikiran lagi gimana gitu kan, emang lagi ada masalah di luar atau gimana. Jadi kebawa juga ke rumah gitu kan. Nah, apa itu masalahnya waktu itu? Apa waktu itu misalnya nih ya, Adiba sedang dekat dengan seorang cowok, ayahnya tidak setuju, lalu enggak. Adiba merasa orang ini baik kok gitu atau Oh enggak. Kebetulan emang gimana ya, saya itu ibaratnya dari kelas 1 SMP tuh saya udah kerja. nyanyi? Enggak, Oh bukan? bukan.